Salah satu kesalahan fatal yang saya lakukan ketika saya terkena pelanggaran kebijakan monetisasi Facebook adalah saya menghapus semua video yang saya anggap melanggar. Saya hapus semua videonya, dan jumlah video yang saya hapus itu ratusan. Dan ternyata pemahaman saya itu salah. Pemahaman menghapus video karena dianggap video tersebut melanggar kebijakan monetisasi Facebook itu saya dapatkan dari beberapa orang yang membuat video. Dan ternyata ketika saya menghapus videonya, saya baru saja menemukan sebuah artikel di Pusat Bantuan Bisnis Facebook itu sendiri. Nah, kalian bisa cari dan ketikan terkait dengan memahami pelanggaran keaslian konten terbatas. Kebetulan untuk pelanggaran monetisasi kebijakan Facebook punya saya di sini karena konten yang tidak asli. Kemudian saya hapus beberapa videonya, banyak itu. Dan ternyata di sini kalian bisa baca ada artikel yang mengatakan dengan sangat jelas, bisakah saya mengajukan banding atas pelanggaran keaslian konten terbatas? Jika Anda yakin bahwa halaman atau profil Anda telah ditandai secara keliru, Anda bisa mengajukan banding kepada tim kami. Nah, mungkin di sini kalian ada yang upload video original ya. Video kalian itu buatan kalian sendiri, tetapi terkena PKM, silahkan kalian langsung banding. Kemudian ada lagi kalimat yang selanjutnya. Jika halaman atau profil Anda ditandai secara keliru, tetapi Anda ingin mematuhi pedoman kami sarankan Anda memposting video original atau yang banyak mengalami perubahan dalam jumlah yang signifikan sebelum mengajukan banding. Di sini kita dijelaskan, kalau kita mau mengajukan banding, kita harus upload video original atau seperti itu ya, atau video tersebut yang sudah banyak mengalami perubahan dalam jumlah yang signifikan. Itu maksudnya ya, kita betul-betul diedit videonya sebelum mengajukan banding. Kemudian di sini dikatakan lagi, kelayakan monetisasi Anda akan dipulihkan selama Anda tidak melakukan pelanggaran berulang. Jelas. Yang penting ketika kita terkena PKM, jangan lagi lakukan pelanggaran berulang. Pelanggaran yang bisa membuat halaman kita itu bisa terkena PKM. Contohnya misalnya re-upload. Kalian ambil video dari sumber lain tanpa menambahkan seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus sebisa mungkin upload video original tanpa harus menghapus videonya seperti itu. Di sini dikatakan dengan jelas, Anda seharusnya tidak menghapus masalah konten yang ada di halaman atau profil Anda dalam upaya untuk mempercepat akses Anda ke monetisasi. Ini adalah kesalahan fatal yang saya lakukan. Jadi teman-teman, saya beranggapan di sini, kalau saya menghapus video yang saya anggap itu terkena pelanggaran seperti itu, ya mungkin itu bisa menghilangkan untuk kebijakan monetisasi partner Facebooknya itu tidak ada pelanggaran lagi. Tapi dari Pusat Bantuan Bisnis Meta Facebook, di situ dijelaskan, Anda seharusnya tidak menghapus masalah konten. Jelas ya, tidak menghapus masalah konten atau video yang ada di halaman atau profil Anda dalam upaya untuk mempercepat akses Anda ke monetisasi. Seharusnya tidak. Kenapa seperti itu? Karena nanti dia nggak efektif, sangat-sangat nggak efektif. Di sini dijelaskan teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan kalau seandainya halaman atau profil kita ditandai sebagai keaslian terbatas. Nah, di sini dikatakan, jika halaman atau profil Anda telah ditandai karena memposting konten dengan keaslian terbatas, mungkin Anda tidak bisa menghasilkan uang. Oke, itu udah jelas. Nah, untuk memahami batasan halaman atau profil Anda, periksa kelayakan. Oke. Kami menyarankan Anda untuk mempertimbangkan solusi berikut. Oke. Nah, ini ada beberapa yang disarankan, ada 4 indikatornya. Pertama, kita memposting konten yang dibuat halaman atau profil Anda. Nah, seperti itu ya. Kita disuruh untuk rutin memposting konten yang kita buat sendiri. Nah, seperti itu, rutin, konsisten, setiap hari, 1 video 1 hari, seperti itu cukup. Kemudian buat penyempurnaan yang berarti. Kalau memang kalian terpaksa harus mengambil video punya milik orang lain, di sini
Kita bisa menggunakan konten dari sumber lain selama memiliki izin untuk menggunakannya, dan kita bisa meningkatkan nilainya melalui pengeditan kreatif, alih suara atau komentar. Artinya boleh, yang penting ada alih suara kita, komentar kita, itu boleh. Nah, di sini dikatakan penyempurnaan ini harus signifikan. Artinya kalau video yang kita ambil dari sumber orang lain, kalau kita di sini hanya menggabungkan klip atau menambahkan watermark, ini tidak memenuhi syarat sebagai penyempurnaan yang berarti. Penyempurnaan yang berarti itu adalah penyempurnaan pengeditan kreatif. Kita mengeditnya secara kreatif. Ada alih suaranya, ada komentar kita. Seperti itu. Dan yang ketiga, jangan hapus video jika Anda mengajukan banding. Nah, kalau kita ingin mengajukan banding, selama proses penunjukan banding, kami akan mengevaluasi halaman profil Anda berdasarkan status saat ini. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menghapus video sebelum mengirimkan banding Anda, banding kita. Kalau memang kita ingin mengajukan banding, videonya jangan dihapus, karena itu nggak efektif. Kan Facebook bingung, mana nih videonya kok udah dihapus, gimana mau dicek halaman yang nggak efektif. Makanya biarkan aja videonya itu jangan dihapus massal. Itu jangan dihapus massal. Kalian biarin aja. Tetapi ketika terkena pelanggaran, kalian harus upload konten original. Seperti itu. Kalau terpaksa ambil video sumber orang lain boleh, tapi harus kita edit semaksimal mungkin. Selama ini saya kesalahan fatal lah. Dan yang keempat, tinjau dan evaluasi konten Anda. Pastikan Anda tidak memposting konten yang halaman atau profil Anda hanya berperan sedikit atau tidak sama sekali dalam pembuatannya. Oke teman-teman, itu adalah kesalahan fatal yang saya lakukan tadi ya. Untuk video Facebook saya sudah saya hapus semua. Yang saya pikir itu reupload, ternyata enggak ya. Dan itu berbahaya, dan itu dilarang sebenarnya oleh Facebook. Kita tidak diharuskan, tidak seharusnya. Apalagi kalau kita ingin mengajukan banding gitu ya. Gimana mau diperiksa nanti? Itu enggak boleh. Oke, kalau misalnya ada orang yang mengatakan misalnya hapus video secara massal, baru upload video ori, baru kita ajukan banding. Jangan dulu. Sayang videonya, kalau videonya udah jutaan itu sayang banget. Kita yang pertama itu langsung bikin video original tanpa menghapus videonya, bikin original, kemudian kita ajukan banding. Kalau ditolak, bikin lagi, ajukan banding. Kalau emang ditolak lagi, baru kita nggak apa-apa, hapus aja video yang sebelumnya yang memang reupload itu, hapus aja. Kalau misalnya belum ada peringatan apa-apa, nggak usah dulu dihapus, seperti itu. Ini yang saya tangkap. Kalian bisa temukan ini terkait dengan memahami pelanggaran keaslian konten terbatas di Facebook. Oke, semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan kali ini. Oke teman-teman, itu aja terkait dengan kesalahan fatal yang saya lakukan dengan cara menghapus video Facebook ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih.